Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Aminuddin Muhadi, NIM C1G018003. Nama saya Dianita Agustin Permatasari, nomor mahasiswa C1G018006. Muhammad Johar Alif dengan nomor NIM 16. Nama saya Salsabila Syafika dengan NIM C1G018024. Saya Fenitra Mufti, nomor mahasiswa 042. Teori permintaan adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Permintaan dan harga memiliki hubungan yang positif, yang di sini artinya ketika permintaan akan suatu barang atau jasa naik, maka harga pun akan naik, dan begitu pula sebaliknya. Dalam ekonomi manajerial, permintaan merupakan aspek terpenting. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak akan ada dan berkembang tanpa adanya permintaan. Dalam permintaan, akan terlihat jumlah barang dan jasa yang akan dibeli konsumen pada periode waktu dan kondisi tertentu. Hukum permintaan pada ekonomi manajerial yaitu ketika faktor berpengaruh lain yang konstan, jumlah produk yang diminta akan turun ketika harga naik ataupun sebaliknya. Yang pertama, ialah harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang tersebut semakin bertambah. Yang kedua, adalah harga barang yang semakin rendah. Harga suatu barang akan berpengaruh apabila terdapat jumlah barang yang saling bergantung, yang keterkaitannya dapat bersifat substitusi, kombinasi, dan bersifat komplement atau pengganti. Yang ketiga ialah tingkat pendapatan per kapita. Hal ini dapat mencerminkan daya beli. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka daya beli makin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Yang keempat adalah selera. Tinggi rendahnya suatu permintaan ditentukan oleh selera atau kebiasaan dari pola hidup suatu masyarakat. Yang kelima adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk yang mempunyai selera atau kebiasaan akan kebutuhan barang tertentu, maka semakin besar permintaan terhadap barang tersebut. Yang keenam adalah perkiraan harga di masa mendatang. Apabila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, maka akan lebih baik membeli barang tersebut sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa depan. Yang ketujuh adalah distribusi pendapatan. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang akan menurun. Yang terakhir ialah usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Bujukan para penjual untuk membeli barang akan sangat berpengaruhi dalam mempengaruhi masyarakat. Usaha-usaha promosi kepada pembeli sering mendorong orang untuk membeli banyak daripada biasanya. Dalam pembuatan keputusan manajerial, titik perhatian utama perusahaan adalah pada permintaan pasar, yang dimana merupakan penjumlahan dari permintaan individual. Pada tingkat individual, permintaan ditentukan oleh dua faktor, yaitu nilai dari cara mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa, dan kemampuan untuk mendapatkan barang dan jasa. Fungsi permintaan pasar akan sebuah produk menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan semua faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Dari berbagai variabel penentu permintaan itu, kita dapat menggolongkannya menjadi 4 variabel. Variabel strategis adalah harga barang yang bersangkutan, advertensi, kualitas, dan desain barang, serta saluran distribusi barang. Variabel konsumen adalah tingkat pendapatan, selera konsumen, dan harapan konsumen terhadap harga di masa yang akan datang.
Variabel pesaing mencakup harga barang substitusi dan barang komplementer, advertisi, dan barang promosi lainnya. Selanjutnya yang termasuk dalam variabel ini adalah kebijakan pemerintah, jumlah penduduk, dan cuaca. Fungsi permintaan bisa ditentukan baik untuk industri secara keseluruhan maupun untuk perusahaan secara individual. Namun demikian, variabel-variabel independen yang digunakan dalam fungsi permintaan industri sedikit agak berbeda dengan yang digunakan dalam suatu perusahaan. Fungsi permintaan perusahaan lebih menekankan pada variabel independen yang menunjukkan perilaku para pesaing. Misalnya, fungsi permintaan dari suatu perusahaan biasanya akan memasukkan harga dan biaya iklan dari perusahaan pesaingnya. Oleh karena itu, fungsi permintaan perusahaan dan industri berbeda, maka analisis kita harus berdasar pula untuk kedua macam permintaan tersebut. Perusahaan harus mempunyai informasi yang baik dan layak tentang fungsi permintaan akan produknya agar dapat membuat keputusan operasional yang efektif, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam perencanaan jangka panjang, penafsiran derajat kepekaan atau sensitivity permintaan secara tepat akan membuat perusahaan mampu untuk meramalkan potensi di masa yang akan datang. Dan oleh karena itu, perusahaan tersebut akan mampu pula untuk menentukan program jangka panjangnya secara lebih efektif.